Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang selalu saya banggakan teman-teman seluruh mahasiswa UNDI, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi bisnis digital yang berhadir pada perkuliahan di hari ini. Tentu rasa syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat beriringkan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bertemu dengan saya Irfan Hidayat Hasibuan selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun pertemuan yang ke-12 ini tema kita adalah manajemen risiko dan manajemen perlindungan kerja. Apa sih manajemen risiko itu? Nah, tentu ketika kita berada di dunia kerja, tentu banyak sekali resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi, baik itu resiko kehilangan pekerjaan, baik itu resiko kerugian, bahkan juga ada resiko bencana-bencana alam, yang mana ini adalah sesuatu yang sulit kita hindari. Namun ada beberapa resiko-resiko yang bisa kita hindari ataupun bisa kita minimalis, dan juga ada resiko yang memang tidak bisa dihindari namun bisa kita kecilkan resiko tersebut. Dan juga ada beberapa resiko-resiko yang barangkali bisa kita limpahkan kepada pihak ketiga. Nah, juga begitu dengan perlindungan kerja. Tentu sebagai karyawan, sebagai pegawai, tentu yang membutuhkan namanya perlindungan kerja, baik itu perlindungan dari perusahaan, maupun perlindungan kita sebagai warga negara. Tentu ada payung undang-undang yang melindungi kita sebagai tenaga kerja tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, tentu kita harus memahami dulu tentang manajemen risiko tersebut. Nah, dalam hal ini, manajemen risiko itu adalah merupakan suatu proses yang sistematis dan tentu ini harus terstruktur untuk mampu mengidentifikasi, mampu menganalisa, mampu memitigasi, dan tentu adalah menyatukan potensi-potensi risiko ataupun ancaman-ancaman, serta mampu memaksimalkan peluang guna melindungi aset-aset perusahaan, juga melindungi reputasi perusahaan, dan pada akhirnya tujuannya adalah untuk perusahaan ataupun organisasi itu sendiri. Nah, kemudian dari segi proses utama manajemen risiko ini, yang pertama kita lakukan adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan kita hadapi. Apakah itu risiko berasal dari internal perusahaan itu sendiri, maupun risiko-risiko yang berasal dari eksternal perusahaan. Jadi teman-teman, risiko itu tidak semuanya berasal dari eksternal perusahaan. Ternyata dari internal perusahaan pun ada resiko-resiko yang mungkin kita hadapi.
Salah satunya adalah risiko dari resistensi dari karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, tentu dalam hal ini, disinilah perlunya seorang HR untuk mampu mengidentifikasi resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi atau bisa muncul dari internal perusahaan. Nah, kemudian juga membuat suatu analisa, membuat suatu pengukuran dari kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan terjadi tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap nilai-nilai perusahaan dari kemungkinan-kemungkinan terjadi resiko tersebut. Nah, dari analisa tersebut kemudian dievaluasi, ini adalah memetakan resiko untuk menentukan prioritas penanganan. Tentu penanganan yang paling utama adalah resiko yang memiliki kerugian-kerugian yang lebih besar. Dan setelahnya dilakukan mitigasi atau pengendalian resiko tersebut. Nah, setidaknya dalam hal ini ada beberapa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Bisa mengurangi resiko tersebut, bisa juga bagaimana caranya resiko tersebut kita hindari, atau barangkali resiko tersebut bisa kita pindahkan ke pihak ketiga. Nah, ataupun apabila tidak mampu kita kurangi ataupun kita hindari, kita harus menerima resiko tersebut. Nah, bagaimana persiapan kita menghadapi setiap resiko-resiko yang dihadapi, yang akan mungkin terjadi tersebut. Nah, kemudian kita lakukan pemantauan ataupun peninjauan, yaitu dengan terus mengawasi tindak lanjut ataupun dari mitigasi yang telah kita lakukan, kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu resiko. Nah, teman-teman, adapun tujuan manajemen risiko tersebut setidaknya ada 5 tujuannya adalah yang pertama, melindungi perusahaan dari resiko kerugian yang besar. Dan tentu ini meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan juga persetujuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah ataupun suatu negara. Dan yang terakhir tujuannya adalah meningkatkan ketahanan dan keinginan terus berbisnis. Jadi jangan sampai dengan adanya risiko-risiko yang dihadapi menjadi suatu kekhawatiran untuk melakukan bisnis tersebut. Nah, kita masuk pada pembahasan tujuan yang pertama, yang mana di sini adalah melindungi perusahaan dari risiko kerugian. Ini tentu adalah meliputi penerapan risiko manajemen proaktif, yaitu dengan cara mengidentifikasi ancaman-ancaman, memitigasi yang melalui asuransi-asuransi seperti yang kita temukan saat ini, ada yang namanya asuransi properti, ada juga asuransi tanggung jawab publik dan sebagainya. Dan kemudian kita mendiversifikasi pendapatan, menjaga arus kas dengan dana yang cadangan. Jadi serta memanfaatkan teknologi dan analisa, yaitu pada umumnya analisa yang umum dilakukan saat ini adalah menggunakan SWOT. Tujuannya adalah untuk pemantauan keberlanjutan di perusahaan tersebut. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah strategi melindungi perusahaan dari kerugian. Yang pertama adalah manajemen risiko yang efektif dengan melalui identifikasi, melalui analisa-analisa dan tentu kita urutkan risiko-risiko tersebut. Nah, ini adalah seperti operasional, keuangan, dan juga termasuk reputasi dari perusahaan. Nah, dari yang terendah hingga yang tertinggilah kita memprioritaskan tindakan-tindakan tersebut. Nah, kemudian asuransi sebagai alat mitigasi. Nah, asuransi ini sudah umum menjadi suatu pihak ketiga yang mampu kita mengalihkan risiko-risiko yang mungkin akan kita hadapi. Nah, ini adalah gunanya asuransi-asuransi ini seperti asuransi properti,
asuransi kesehatan, ada juga asuransi tanggung jawab publik. Nah, ini untuk mengalihkan risiko kerugian finansial akibat dari bencana-bencana yang terjadi, bahkan pencurian-pencurian pun bisa menggunakan asuransi. Kemudian adalah pengendalian keuangan, yaitu dengan mengelola biaya operasional secara ketat. Nah, tentu ini adalah membuat cadangan khusus untuk menangani risiko tersebut dan melakukan evaluasi bisnis secara objektif serta berkala. Nah, kemudian diversifikasi ataupun hedging ini biasa dilakukan adalah ketika melakukan transaksi transaksi dengan menggunakan mata uang asing. Nah, kurangi tergantungan pada suatu produk ataupun dalam suatu pasar, serta gunakan teknik hedging. Ini adalah biasanya berhubungan dengan mata uang asing ketika kita memprediksi, kita melakukan transaksi 1 tahun yang akan datang. Nah, sementara kita prediksi bahwa kurs rupiah semakin rendah di masa yang akan datang, nah disinilah kita lakukan hedging dengan melakukan perjanjian kurs dengan kurs yang ada saat ini. Sehingga nanti apabila terjadi penurunan mata uang rupiah, tentu ini tidak berpengaruh terhadap perubahan-perubahan kurs tersebut. Namun, dalam hedging ini tetap ada risiko yang dihadapi apabila terjadi penguatan mata uang rupiah, otomatis dari segi tentu ini adalah menjadi suatu kerugian bagi kita sebagai yang melakukan hedging tersebut. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi ini adalah menggunakan big data ataupun yang saat ini kita kenal dengan AI, yaitu untuk memprediksi resiko-resiko yang akan terjadi, serta sistem keamanan cyber untuk melindungi aset-aset digital. Nah, ini pada akhir-akhir ini seringkali terjadi pembobolan-pembobolan dana di rekening-rekening ataupun bahkan juga pensalahgunaan data-data perusahaan kita dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini pun kita harus memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut. Jangan sampai keamanan cyber tersebut kita tidak bisa kendalikan yang pada akhirnya kita mengalami resiko-resiko penyalahgunaan data ataupun bahkan penarikan-penarikan dana dari rekening dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian manajemen SDM tentu adalah memberikan pelatihan-pelatihan penanganan terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi kepada karyawan dan menyediakan asuransi untuk biasanya ini berhubungan dengan kesehatan. Gunanya adalah untuk mengurangi resiko akibat kerugian gangguan operasional. Nah, tujuan berikutnya adalah langkah mitigasi risiko. Nah, di sini setidaknya ada 4 langkah yang dilakukan untuk menangani risiko tersebut. Yang pertama, menghindari ataupun menghentikan aktivitas yang berisiko terlalu tinggi. Nah, ketika kita melakukan pembelanjaan yang besar-besaran, otomatis apabila kita prediksi bahwa produk yang kita produksi pasarnya semakin kecil, otomatis di sinilah kita menghentikan aktivitas-aktivitas yang berisiko terlalu tinggi, yaitu ada resiko-resiko kerugian tersebut. Nah, ataupun ada dengan cara mengurangi, yaitu meningkatkan kontrol internal untuk memperkecil kemungkinan dari dampak-dampak resiko-resiko tersebut. Nah, kemudian mentransfer resiko tersebut dengan mengalihkan resiko ke pihak ketiga, yaitu tadi melalui asuransi. Nah, yang berhubungan dengan tenaga kerja ini bisa dilakukan dengan menggunakan outsourcing. Nah, kemudian apabila tadi kita tidak bisa menghindari, kita tidak mampu mengurangi ataupun mentransfer resiko tersebut, mau tidak mau kita harus menerima. Yaitu dengan cara menerima risiko jika dampaknya kecil ataupun tidak dapat dihindari. Nah, tentu di sinilah kita membutuhkan tadi aliran dana yang kuat untuk menangani setiap risiko-risiko yang muncul
ataupun resiko yang tidak bisa dihindari tersebut. Nah, kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional, setidaknya di sini ada 3, yaitu implementasi teknologi. Nah, dari implementasi teknologi ini biasa digunakan pada kendaraan-kendaraan ya dengan menggunakan sensor. Gunakan untuk memadukan kinerja mesin secara real time dan memprediksi kebutuhan pemeliharaan dan mengurangi kerusakan mendadak. Nah, ini bisa dengan armada yang kita miliki ataupun mesin-mesin produksi yang kita miliki. Ini pada umumnya adalah saat ini banyak sekali teknologi-teknologi yang mana mesin-mesin tersebut disediakan sensor. Nah, ketika terjadi mitigasi ataupun terjadi kemungkinan kerusakan bisa segera ditangani. Nah, kemudian ada yang namanya GPS tracker, ini adalah memantau armada, memantau rute maupun perilaku pengemudi untuk keamanan serta efisiensi bahan bakar. Jadi, dalam GPS ini juga sudah umum dilakukan perusahaan-perusahaan besar, tujuannya adalah agar armada tersebut benar-benar dilakukan untuk kebutuhan perusahaan. Serta sistem otomasi ini mengotomatisasi tugas rutin ataupun mempercepat proses dalam mengurangi yang namanya human error. Nah, kemudian keselamatan kerja ini adalah tentu untuk kebutuhan dari tenaga kerja tersebut ataupun karyawan tersebut, yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan K3 yang mengenai prosedur keselamatan penggunaan, biasanya alat pelindung diri atau APD, ada yang dengan pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan apa, ataupun pelatihan-pelatihan ketika terjadi suatu bencana gitu kan. Ini yang sering dilakukan perusahaan-perusahaan yang tentu tujuannya adalah untuk mengurangi resiko-resiko yang berhubungan dengan keselamatan kerja tersebut. Kemudian ini tentu sistem manajemen keselamatan ini merupakan yang sudah standar ya, seperti ISO 45001, di mana tahun 2018 ini kalau dianalisa dari beberapa peneliti dapat menurunkan angka kecelakaan kerja hingga 30%. Nah, yang terakhir adalah audit dan inspeksi, yaitu dengan penggunaan teknologi digital untuk pelaporan bahaya secara real time. Nah, kemudian optimalisasi proses operasional, yaitu dengan cara pemeliharaan pencegahan, membersihkan dan melumasi peralatan-peralatan secara rutin untuk mencegah kerusakan ataupun memperpanjang umur aset. Ini biasanya yang berhubungan dengan peralatan-peralatan, bagaimana peralatan-peralatan tersebut kita lakukan pemeliharaan secara berkala. Tujuannya adalah agar umur daripada peralatan tersebut lebih panjang. Nah, kemudian lakukan evaluasi kinerja ataupun KPI. Ini adalah pemantauan metrik utama secara berkala ya untuk mengidentifikasi perbaikan, dan juga manajemen SDM dalam hal ini adalah melibatkan karyawan dalam inisiatif perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan budaya keselamatan kerja. Nah, kemudian adalah tujuan berikutnya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, ini dalam hal ini pemanfaatan data dan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi manajemen untuk mengumpulkan juga mampu menganalisis dan memvisualisasikan informasi yang relevan dari berbagai sumber-sumber yang kita miliki. Nah, kemudian analisa sistematis yaitu melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin akan kita hadapi dan mengeluarkan opsi dampaknya positif ataupun negatif dan menimbang alternatif yang ada. Nah, dari segi kualitas informasi ini tentu adalah memutar data yang digunakan adalah terkini dan objektif serta komprehensif untuk menghindari namanya data-data ataupun data-data yang bias. Nah, kemudian
Dari segi dukungan manajemen ataupun kolaborasi adalah dengan dukungan lingkungan manajemen dan tim kolaborasi membantu dalam pemecahan masalah-masalah yang lebih efektif. Dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi pasca keputusan, yaitu tentu dengan setelah dibuat suatu keputusan, melakukan review terhadap keputusan tersebut secara berkala dan yang telah dijalankan untuk mempelajari kesalahan-kesalahan dan tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas di masa yang akan datang. Nah, kemudian meningkatkan ketahanan dan keinginan terus untuk berbisnis. Nah, jangan sampai dengan adanya resiko-resiko ini, resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi menjadi sesuatu kekhawatiran untuk berbisnis sehingga tidak menjalankan ataupun tidak melanjutkan bisnis tersebut. Nah, dari segi ketahanan berbisnis, setidaknya di sini ada digitalisasi operasional. Nah, gunakan teknologi untuk efisiensi pemasaran digital dan tentu adalah manajemen rantai pasok guna mempermudah adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Nah, kemudian diversifikasi produk ataupun layanan ini adalah menambah variasi produk yang relevan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada suatu sumber pendapatan. Ini adalah sudah biasa perusahaan-perusahaan besar mendirikan suatu suatu perusahaan-perusahaan induk dengan berbagai produk-produk. Nah, kita lihat ada yang saat ini ada yang perusahaan-perusahaan tambang ataupun perusahaan-perusahaan properti. Nah, bisa kita lihat sekarang seperti Sinarmas, mereka eksis di properti juga eksis di produksi kertas. Ini adalah salah satu replikasi ketika properti tidak berjalan dengan baik, maka ada alternatif-alternatif pasar ataupun produk-produk pasar, produk-produk lain yang bisa menguntungkan ataupun mengurangi tadi kerugian-kerugian risiko kerugian-kerugian tersebut. Kemudian dengan manajemen keuangan yang ketat ini adalah mengelola kas dengan baik, efisiensi biaya operasional dan ini mampu memastikan keuangan tetap stabil. Tujuannya adalah untuk ketika menghadapi suatu krisis. Nah, kemudian lakukan analisa SWOT berkala, yaitu tentu dengan analisa kekuatan, kita melihat kekuatan yang kita miliki seperti apa saat ini, kelemahan-kelemahan yang kita miliki, kemudian bagaimana tentang peluang-peluang kita di pasar, dan tentu juga kita harus melihat ancaman-ancaman yang rutin untuk memprediksi resiko-resiko kemungkinan yang terjadi. Nah, kemudian tentu adalah dengan membangun kemitraan, yaitu dengan memperluas jaringan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tentu tujuannya adalah untuk memangkas biaya dan memperluas pasar. Ini sering dilakukan perusahaan-perusahaan nasional ketika terlalu jauh menjangkau pasar-pasar di daerah, maka perusahaan perusahaan-perusahaan tersebut menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan daerah, tentu tujuannya adalah untuk menekan biaya pemasaran di daerah dan dan juga adalah untuk memperluas jangkauan pasar kita. Nah, kemudian, meningkatkan ketahanan dan keinginan berbisnis tadi, dari segi keinginan berbisnisnya adalah tentu harus perusahaan memiliki visi misi yang kuat, tetapkan tujuan jangka panjang yang jelas, dan tentu fokus pada motivasi-motivasi. Dan teruslah berinovasi dengan mengembangkan kreativitas dan pemasaran produk agar bisnis tetap relevan dan menarik. Dan kemudian ciptakan budaya organisasi yang kuat dengan menciptakan lingkungan yang kerja yang kolaboratif dan berintegritas untuk meningkatkan keberlangsungan daripada karyawan yang dimiliki. Nah, kemudian dengan pelayanan pelanggan utama, ya fokuslah pada kepuasan pelanggan untuk membangun loyalitas yang tinggi. Nah, akhir-akhir ini bahwa aset yang dimiliki perusahaan salah satu adalah konsumen. Konsumen ini salah satu aset intangible ataupun aset yang nilainya tidak terlihat.
Nah, semakin banyak konsumen kita, maka aset perusahaan kita pun adalah semakin tinggi. Ini bisa terbukti karena produk yang baik pun, dengan modal yang kuat pun, dan karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan, kemampuan yang baik pun kalau tanpa yang namanya konsumen, maka keuangan yang kuat itu tidak akan ada manfaatnya. Kualitas produk yang kuat itu, yang baik itu tidak ada manfaatnya kalau tidak ada konsumen yang menjadi pasar-pasar sasaran kita. Nah, kemudian pondasi resiko di sini setidaknya ada 2 pondasi, yaitu perbedaan antara bahaya dan risiko. Nah, kemudian proses manajemen risiko ini berdasarkan ISO 31000, yaitu identifikasi bahaya itu menemukan sumber potensi kerugian yang mungkin bisa terjadi. Nah, kemudian kita lakukan analisa risiko tersebut dengan menghitung peluang ataupun kemungkinan, dan tentu adalah bagaimana tingkat keparahan yang terjadi atas risiko tersebut. Nah, kemudian kita harus melakukan evaluasi risiko, yaitu terus menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak bisa kita terima, tentu kita harus menghindar dengan risiko tersebut. Kemudian kita melakukan pengendalian risiko, yaitu dengan menggunakan hierarki pengendalian. Di sini ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk perlindungan kerja ataupun keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Nah, dalam hal ini adalah regulasi hukumnya sangat jelas sekali ya yang ada di Indonesia. Ada yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ada PP Nomor 50 Tahun 2023, tentu ini adalah semua tentang SMK 3. Nah, kemudian kesehatan kerja ini mencegah penyakit akibat kerja. Dalam hal ini tentu apabila berada di lingkungan yang berhubungan dengan kimia, tentu di sini adalah suatu rawan penyakit-penyakit yang dihadapi oleh karyawan. Nah, kemudian ada namanya promosi kesehatan di tempat kerja. Jadi, bagaimana caranya agar ketika bekerja tersebut bisa menghindari penyakit-penyakit yang mungkin bisa muncul. Ya, seperti terlalu banyak duduk, ini mengakibatkan suatu penyakit-penyakit yang rentan terhadap penyakit-penyakit, misalnya penyakit kolesterol tinggi, ini adalah salah satu yang dimitigasi. Kemudian keamanan lingkungan kerja ini tentu harus kita ciptakan lingkungan kerja yang berstandar dengan pencahayaan yang sesuai, pengukurannya baik itu gangguan-gangguan dari pihak-pihak luar atau penanganan bahan-bahan kimia yang berbahaya ataupun bahan-bahan kimia yang beracun. Nah, kemudian tujuan penerapan K3 ini adalah tentu untuk melindungi pekerjaan. Bagaimana caranya menghasilkan keselamatan kerja di tempat kerja. Kemudian tujuan berikutnya adalah kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan. Dengan menurunkan kemungkinan kecelakaan dan penyakit-penyakit akibat di lingkungan pekerjaan. Kemudian lakukan perlindungan sumber produksi, yaitu menjaga peralatan dan material agar tetap selalu aman. Dan kemudian meningkatkan produktivitas lingkungan yang aman dan meningkatkan fokus di kinerja karyawan. Nah, adapun komponen-komponen keselamatan K3 ini adalah tentu ada yang namanya manajemen SMK3 atau sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan dan kemudian menggunakan alat pelindung diri. Nah, terus kita lakukan identifikasi bahaya-bahaya kemungkinan yang bisa menyebabkan suatu munculnya penyakit. Nah, lakukan pelatihan-pelatihan dengan menyediakan SOP. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-12 ini. Mudah-mudahan perkuliahan yang singkat ini bisa bermanfaat, terutama kita yang saat ini bekerja di suatu perusahaan, bagaimana caranya kita bisa memitigasi ataupun memprediksi
kemungkinan-kemungkinan resiko yang kita hadapi di perusahaan. Nah, tujuannya adalah agar nanti tidak terjadi suatu kerugian-kerugian yang fatal, terutama yang berhubungan dengan yang namanya kecelakaan kerja. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.